Shalom, saudara kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa manusia adalah makhluk yang suka dengan keindahan, saudara ya? Ketika ia melihat sesuatu yang indah, misalnya lukisan yang indah, ataupun panorama yang indah, dan juga pemandangan yang indah, termasuk seseorang yang menarik dan indah, saudara ya. Pasti ia kagum dan memuji-mujinya, saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, yaitu keindahan Tuhan di dalam pujian. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 45 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah, dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakaian emas, dengan pakaian bersulam, berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya, yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Saudara-saudara, Mazmur 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 ini merupakan Mazmur nyanyian cinta pernikahan kerajaan yang digubah oleh Bani Korah, yang penuh dengan puji-pujian, yang penuh dengan sanjungan kepada raja, saudara. Di dalam ayat yang kedua itu merupakan pengantar dan ungkapan syukur pemazmur yang tentu meluap-luap tentang karya agung yang dipersembahkan bagi raja, saudara. Nah, saudara, di dalam ayat ketiga sampai 10 ini, kita melihat pujian bagi raja ataupun bagi keagungan raja itu diungkapkan. Di sini dikatakan karena raja itu diberkati, dia dikaruniakan keindahan serta pesonanya. Dan raja punya ketampanan dan wibawa yang luar biasa, saudara. Lalu ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh itu dikatakan bahwa sang raja itu dipuji karena keadilan dan kebenarannya. Ia membela kebenaran, ia membela keadilan, dan tentu, saudara, pembelaannya kepada orang-orang yang tertindas. Kemudian di ayat 7 sampai 10 ini menjelaskan tentang raja itu punya kuasa yang kekal. Tidak hanya kuasa sementara tetapi kuasa yang kekal, saudara. Takhta raja ini ditegakkan untuk selama-lamanya oleh Allah dan disertai dengan kemewahan istana yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11 sampai 17 ini
Ini berbicara tentang putri raja ataupun sang ratu, saudara ya, sang ratu. Jadi nasihatnya ada di sini sebagai ungkapan hormat dan sanjung kepada raja, saudara ya. Ayat 11 sampai 13 itu sang ratu dinasihat untuk melupakan kaum keluarganya dan tunduk sepenuhnya kepada sang raja, saudara. Lalu ayat 14 sampai 16 itu sebuah gambaran tentang ratu itu yang tampil memukau dengan pakaian bersulap emas dan diiringi sukacita menuju istana. Lalu ayat yang ke-17 ini, saudara, raja dijanjikan untuk sebuah keturunan yang akan menjadi pemimpin di seluruh bumi dan kemasyurannya akan diingat dari generasi sampai ke generasi selanjutnya. Nah, saudara, kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini tentang pujian kepada raja, secara historis ada dua kemungkinan, saudara, raja yang dimaksudkan di sini. Yang pertama adalah yaitu Raja Daud dengan segala kemegahan dan kemewahannya, atau mungkin juga yang disebut di sini adalah Raja Salomo, saudara, yang dikenal dengan raja yang penuh dengan bijaksana, saudara. Saudara, namun jika kita melihat dari perspektif nubuatan, mazmur-mazmur ini sebenarnya, saudara, mazmur yang disebut dengan mesianik, yaitu mazmur yang berbicara tentang Kristus yang akan datang, saudara. Dan sesungguhnya, saudara, ini menunjukkan kepada keagungan dan pemerintahan kekal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja dan juga sebagai mempelai pria bagi gerejanya, yaitu mempelai wanita. Saudara-saudara, saya kira kegaguman kita akan keagungan, kemuliaan dan kuasa Kristus sebagai Raja, kekaguman kita akan kasih dan karyanya disalib bagi kita, saudara, membuat kita tidak bisa tidak. Kita pasti memuji-muji Dia, pasti kita mengagung-agungkan Dia, dan kita pasti hidup mengabdikan seluruh hidup kita hanya untuk Dia dan memuji Dia, saudara. Saudara-saudara, kesadaran akan keagungan dan karya Allah di dalam Kristus bagi kita sangat-sangat menentukan sejauh mana kita antusias memuji Tuhan. Kesadaran kita dan pengenalan kita akan keagungan karya Kristus dalam hidup kita, saudara, itu akan menentukan kesungguhan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Termasuk ketika kita datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saudara, sikap kita menyembah Tuhan akan menggambarkan kekaguman kita kepada Tuhan. Dan kekaguman kita kepada Tuhan sangat tergantung kepada pengenalan kita akan keindahan Kristus sebagai mempelai dan Raja yang kekal itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang terus-menerus menguatkan kami dan memberkati kami. Tolong kami untuk selalu melihat keindahan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Tuhan yang berkarya, yang telah menyelamatkan kami. Nah, untuk itu ya Tuhan, biarlah kiranya kami menjadi orang yang mempunyai hati yang terus meluap dengan puji-pujian dan ungkapan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Jadikan hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.